Sekolah pertama yang saya kunjungi yaitu SD Negeri Pamengpeuk yang berada di Jalan Pasir Halang nomor 28, Kecamatan Cisarua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Nama saya Widya. Saya sedang melaksanakan KKN Mandiri. Kebetulan sekarang sedang melaksanakan siklus kedua di sekolah. Nanti akan ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Kita mulai saja ya, Bu, ke pertanyaan yang pertama. Ya, baik. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi ini? Untuk saat ini pembelajaran yang dilaksanakan full murni daring ya, jadi tidak ada tatap muka. Untuk dari di awal mungkin sebelum PPKM kami melaksanakan jalunjung juga, guru berkunjung. Nah, namun untuk saat ini kita murni daring gitu, online. Yang kedua, aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran daring? Dalam pembelajaran daring ini kebetulan saya mengajar di kelas 6. Jadi menggunakan beberapa aplikasi. Untuk di setiap hari kita menggunakan WhatsApp, terus Google Form untuk pengisian absensi dari WhatsApp. Terus nanti pengiriman tugas ada juga kita menggunakan Google Classroom bagi yang beberapa siswa yang bisa masuk di Google Classroom. Jadi kan mereka bisa mengakses itu ya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga di sana sudah tersedia. Tapi bagi yang tidak bisa menggunakan Google Classroom boleh mengirimkan di WA gitu. Yang selanjutnya, Oh iya, maaf, untuk media pembelajaran juga kita menggunakan Zoom Meeting. Jadi Zoom Meeting untuk misalkan materi-materi tertentu yang harus disampaikan bertatap ini langsung. Tapi untuk yang tidak Zoom Meeting juga kami biasanya mengirimkan video-video pembelajaran gitu. Yang selanjutnya, bagaimana pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi tersebut? Pembelajaran daring menggunakan aplikasi tersebut ya, jadi seperti tadi ya, di WA gitu untuk materinya. Jadi kan tidak semua menggunakan handphone yang memadai gitu ya. Jadi kita pakainya untuk WhatsApp biasanya sekian persen lah bisa masuk ya, hanya beberapa satu atau dua orang yang tidak menggunakan WhatsApp. Jadi dari WhatsApp itu kita masuk pembelajaran, terus Zoom Meeting tadi ya, Zoom Meeting gitu untuk ini, tapi tetap disediakan video pembelajaran juga gitu untuk setiap materinya. Yang selanjutnya, bagaimana hasil belajar peserta didik selama menggunakan media pembelajaran online tersebut? Alhamdulillah cukup membantu ya di pembelajaran daring ini, karena begini, dari WhatsApp itu kan tadi tidak hanya memberikan tugas nih, kerjakan ini halaman ini, jadi tidak ya, kita melakukan kegiatan pendahuluan juga, kegiatan inti ya sampai penutup, ada refleksinya juga di akhir gitu. Jadi kita ciptakan dulu suasana yang meskipun daring tapi kita tetap menciptakan suasana yang membuat anak tidak bosan nih ya. Jadi seperti saya gitu ya, dari pagi-pagi sesuai jadwal. Nah, kita kesepakatan dulu sama orang tua, pemberian tugas sampai mana gitu ya, sampai jam berapa nih, ada batas waktunya. Karena tidak semua tidak semua orang tua memantau ya anak, karena ada orang tua yang bekerja sehingga handphonenya si anak tidak memiliki handphone satu gitu ya, jadi bersama orang tua. Nah, terus orang tuanya kerja, jadi mereka pulang sore, jadi mereka baru bisa membimbing anaknya pada jam pulang kerja. Jadi saya biasanya melakukan refleksi itu sekitar pukul 8 di saat orang tuanya sudah ada gitu ya. Jadi direfleksi dari pembelajaran, kesulitannya apa untuk materi yang hari itu gitu Bu. Yang selanjutnya, menurut Ibu efektifkah media online yang digunakan? Cukup efektif ya, dibandingkan kan sekarang sebetulnya kalau harus memilih kita
lebih suka tatap muka ya, tapi kan kita harus kita mengikuti aturan dari pemerintah. Dengan aturan yang seperti ini berarti kita pun harus guru juga harus inovatif ya, harus ini kreatif dan inovatif. Di sini dituntutnya seorang guru gitu. Jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam mengajar bersama anak dari dari Zoom Meeting itu dia gitu, dari Google Classroom, dari Google Form, seperti itulah intinya. Kendala apa saja yang dihadapi selama pembelajaran daring? Kendalanya untuk saya sebagai guru, pertama dukungan dari orang tua ya. Alhamdulillah sih sebagian besar dukungan dari orang tua cukup besar ya untuk anak-anaknya. Namun ada juga sebagian orang tua yang terutama yang memiliki ekonominya rendah, sehingga yang beliau mencari makan untuk hari itu, sehingga tidak semua dukungan itu penuh untuk anak. Jadi mereka untuk lebih memfokuskan diri untuk mencari nafkah. Nah, jadi untuk dukungan itu seperti kan tidak memiliki handphone ya, tidak memiliki handphone. Terus dari jaringan juga, kadang kita kesulitan jaringan ya, jaringan internet. Terus dari kuota juga. Namun alhamdulillah kan di kita ada bantuan untuk kuota ya. Jadi minimal itu bisa membantu gitu orang tua. Yang selanjutnya, menurut Ibu pribadi, apa perbedaan paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan dengan mengajar tatap muka di kelas? Perbedaannya gini, kalau misalkan kita tetap buka di kelas, kita bisa memantau si anak perkembangan, betul-betul kita ada di situ gitu ya. Jadi kita bisa menilai sampai sejauh mana dengan kita melihat sendiri gitu ya. Terus kalau misalkan kita melakukan pembelajaran daring, kita tidak bisa menilai dari sikap sang anak begitu. Karena kan di penilaian untuk kurikulum 13 ini ada penilaian sikap juga ya, yang menjadi hal yang penting gitu dalam sebuah penilaian, sehingga itu kita tidak bisa menilai real dari setiap anaknya gitu kan. Jadi kita hanya melihat tugas-tugas yang dari anak berikan itu adalah tugas tertulis gitu ya, tertulis. Makanya dari nilai itu yang sebetulnya kesulitan kita. Yang terakhir, apa tolak ukur atau acuan yang Ibu gunakan untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah memahami materi yang Ibu sampaikan? Untuk menjadi tolak ukur yaitu refleksi yang kita berikan ya, dari pemberian soal-soal di akhir, karena kan di setiap mata pelajaran, setiap pelajaran di akhir subtema gitu ya, kita selalu mengadakan evaluasi. Nah, untuk evaluasinya sendiri kita bisa menggunakan Google Form atau mungkin ada kuis ya. Biasanya saya menggunakan Quizzes, aplikasi Quizzes untuk mengukur tingkat keberhasilan itu dalam suatu tema itu. Tapi untuk kesehariannya juga saya melakukan evaluasi juga. Nanti di setiap pembelajarannya itu kita evaluasi nih dari jam 8 itu, apakah ini sudah si anak sudah sudah berhasil untuk pembelajaran saat itu begitu kan. Kalau misalkan nilainya si anak masih ini, makanya kita adakan pembelajaran ulang untuk materi itu. Cukup sekian ya Bu ya pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya Bu, ya, supaya amin, kita bisa tatap muka ya belajarnya supaya lebih efektif. Amin. Terima kasih ya Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah kedua yang saya kunjungi yaitu SD Negeri Harapan Mekar yang berada di Jalan Kolmas nomor 588 Kecamatan Cisarua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya di sini perkenalkan dulu, nama saya Widya. Saya mahasiswa dari PGSD IKIP Siliwangi. Kebetulan lagi melaksanakan PKN mandiri. Nanti akan ada beberapa pertanyaan buat Ibu. Ya, kita langsung aja ya Bu ya, pertanyaan yang pertama.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama pandemi di SD yang Ibu ajar? Di SD yang saya ajar, pelaksanaan pembelajarannya itu secara daring ya, jadi dalam jaringan. Jadi dilakukan secara online di rumah, jadi guru memberikan materi dengan media dan aplikasi sehingga anak-anak mempelajarinya di rumah seperti itu. Selanjutnya, aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran daring? Untuk saat ini khususnya bagi saya, kan saya memegang kelas rendah ya, jadi aplikasi yang saya gunakan tidak sekomplek untuk kelas tinggi. Jadi kan untuk kelas rendah itu saya kebanyakan menggunakan aplikasinya WA ya, kemudian Google Form juga, kemudian saya menggunakan untuk medianya video-video pembelajaran yang mudah dicerna oleh anak-anak kelas rendah seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi tersebut? Sejauh ini aplikasi yang digunakan alhamdulillah lancar. Mungkin ini saya apresiasi ya kepada para orang tua, jadi khususnya untuk kelas rendah, jadi anak-anak itu dibimbing ya dalam pembelajarannya. Walaupun anak kelas 1 kan masih sangat kesulitan ya dalam menggunakan HP saja ya, jadi saya apresiasi kepada orang tua yang selalu membimbing. Jadi sampai saat sekarang ini untuk aplikasi yang digunakan seperti WA ya, kemudian video-video pembelajaran, kemudian Google Form itu masih dilaksanakan dengan lancar. Jadi masih bisa dilaksanakan seperti itu. Lalu bagaimana hasil belajar peserta didik selama menggunakan media pembelajaran secara online? Hasilnya alhamdulillah ya, untuk sampai saat sekarang ini alhamdulillah hasilnya itu, jadi tugas-tugas yang saya berikan itu semuanya alhamdulillah masuk ya. Jadi untuk aplikasi juga media yang digunakan itu jadi tidak menghambat kepada hasil belajar peserta didik, karena ini mungkin kebanyakan lebih dominan pada dorongan orang tua ya, seperti itu. Yang selanjutnya, menurut Ibu efektifkah media online yang digunakan? Sebenarnya sih kurang efektif juga ya, karena kan yang namanya pembelajaran itu mau tidak mau ya tatap muka itu harus ya, karena ada sentuhan juga kepada anak. Jadi sebaik apapun media online, sebagus apapun media tersebut disusun kemudian dibuat, itu kurang efektif untuk pembelajaran anak, khususnya ya untuk pembelajaran daring seperti ini, karena kurang sentuhan ke anak-anak. Jadi iya, berbeda. Yang selanjutnya, kendala apa saja yang dihadapi selama pembelajaran daring? Untuk kendala sepertinya mungkin sinyal ya, kemudian kuota juga, karena kan kebanyakan video-video pembelajaran itu membutuhkan kuota yang besar juga ya, apalagi video kebanyakan saya sering membuat video itu kan di aplikasi PowerPoint, kemudian saya upload ke YouTube. Jadi kan ke YouTube itu kan kuotanya lebih besar ya daripada ke aplikasi yang lain, makanya mungkin kuota juga itu menjadi salah satu kendala juga. Terus juga untuk HP di kelas, khususnya di kelas rendah, ada seorang yang tidak punya HP, jadi pembelajarannya itu jadi otomatis harus dikunjungi ke rumah anak tersebut yang tidak punya HP itu, seperti itu juga kendala untuk pembelajaran daring. Menurut Ibu pribadi, apa perbedaan paling signifikan yang dirasakan ketika mengajar secara online dibandingkan dengan mengajar tatap muka di kelas? Perbedaannya itu yang paling signifikan itu ya mendidik, kemudian sentuhan ke anak berbeda lah ya. Jadi berbeda lah pembelajaran antara online yang secara aplikasi, secara video seperti itu berbeda dengan kita tatap muka sendiri kepada anak. Jadi ada chemistry tersendiri ke anak tersebut gitu.
Yang terakhir Bu, apa tolak ukur atau acuan yang Ibu gunakan untuk mengetahui bahwa siswa tersebut sudah memahami materi yang Ibu sampaikan? Nah, untuk tolak ukurnya ya tujuan pembelajaran yang dicapai di hari itu. Jadi apabila anak sudah bisa mencapai tujuan di hari itu, berarti kompetensi dia sudah selesai di hari itu. Jadi tujuan pembelajaran di hari itu. Mungkin cukup saja ya Bu ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk saya wawancara. Iya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir Iya, supaya amin. bisa langsung Mudah-mudahan. tatap muka ya Bu. Iya. Belajarnya supaya lebih efektif Iya. lagi belajarnya. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.